Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ini. Dan kali ini alhamdulillah ini bertemu lagi dengan beliau ya, Bunda Kiki. Dan beliau insya Allah kali ini akan cerita terkait dengan pengalaman-pengalaman di lapangan ketika melakukan tindakan terapi pada klien-klien atau pasien-pasiennya. Dan insya Allah ada kasus yang unik-unik ya. Nah silakan Bunda Kiki untuk cerita ya, terkait dengan kasus yang sudah ditangani. Dan alhamdulillah bismillah kan, silakan. Nanti ada yang pingsan kenapa ya kan, terus ada penyakit-penyakit yang berat kadang-kala di luar nalar aja ini kayaknya sulit, tetapi bismillah ya Allah izinkan sembuh. Nah ini tentunya informasi ini sangat penting kepada khalayak umum lah, terutama yang menyaksikan video ini insya Allah. Silakan Bunda Kiki untuk menyampaikannya. Tafadhol. Ya, kasus-kasus Bismillahirrahmanirrahim, kasus-kasus yang unik ya. Sebenarnya sih banyak kasus yang unik. Saya akan cerita beberapa yang memang membuat saya tuh berkesan kayak gitu. Tadi ya masalah yang pingsan ya gitu kan. Iya. Sebenarnya sih ada beberapa, cuman ini yang membuat saya tuh karena kasus pertama saya Parkinson waktu itu. Saya lupa waktu itu. Saya udah belajar holistik Pak Puji waktu itu. Makanya saya bisa mendiagnosa bahwa pasien itu tidak bisa diterapi bekam. Jadi saat itu di kantor beliau ini memang sudah beberapa karyawan yang sudah biasa bekam tempat saya. Bahkan asistennya pun sudah, sekretarisnya sudah biasa bekam tempat saya. Beliau waktu itu sakit Parkinson dan kebetulan beliau sudah ditangani oleh dokter saraf dan keluarganya pun dokter saraf. Jadi saat itu beliau bilang, Mbak, saya mau coba bekam. Katanya bekam itu sunnah kayak gitu kan. Sejujurnya saya pasien dokter saraf dan keluarga saya dokter saraf. Jadi saya ini Mbak mau pasang chip di otak dan pasang baterai tubuh. Saya saat itu nggak tahu baterai tubuh apa. Saya udah bayanginnya apa gitu. Jangan Mbak bayangin kalau itu baterai jam kayak gitu kan. Gitu. Jadi tapi saya belum melakukan tindakan itu. Baru mau tahap ke sana kayak gitu. Tapi karena beberapa sekretaris saya terus karyawan-karyawan tuh bilang, coba untuk bekam kayak gitu. Sebenarnya saya nggak berharap untuk sembuh, saya cuma mau coba gitu. Paling nggak saya sudah mencoba sunnah Rasul saat itu. Dan karena saya sudah belajar holistik saat itu dan sangat membantu buat saya bilang ibu belum bisa dibekam saat ini karena pucat, karena kelelahan. Terus saya bilang ibu sudah makan belum? Dia bilang sudah tadi pagi. Sedangkan itu udah jam 1 siang waktu itu. Oh saya nggak berani bekam Bu. Apa saya makan dulu ya? Tapi kalau kekenyangan juga nggak bisa gitu, kata ibu mual muntah. Apa kita tunda besok gitu kan? Tapi beliau bilang udah Mbak sekarang aja deh Mbak, saya nggak lapar kok kan, saya masih kuat ya gitu. Saya nggak mau ngambil risiko Bu, saya ngomong gitu kan. Enggak, saya bisa gitu kan. Terus udah akhirnya saya karena biar nggak terlalu beresiko saya kasih air minuman madu waktu itu, madu hangat. Dia sang lakukan terapi bekam. Begitu saya tusuk, beliau pingsan. Pingsan, gimana nih pingsan gitu kan. Tapi karena saya udah tahu penanganannya, langsung saya bilang saya lepas semua alat bekamnya, kemudian saya hangatkan. Dan saat itu saya sudah belajar harasihatsu, jadi saya coba menghangatkan perutnya. Alhamdulillah beliau sadar. Terus beliau bilang, Mbak seger banget. Padahal beliau baru pingsan, saya seger banget. Ayo Mbak bekam lagi Mbak, belum selesai kan gitu kan. Bisa kita tunda besok lagi aja. Enggak Mbak, ini enak banget kan. Akhirnya saya mulai lagi dan alhamdulillah tidak pingsan dan langsung makan. Di besoknya dia bilang badan saya enak, tapi tangan masih bergerak. Jadi menurut pengakuan karyawan dan asistennya itu memang beliau itu jalan pun harus dituntun dan bergerak tangannya kayak gitu. Upacara pun nggak bisa kayak gitu kan. Itu saya kombinasi waktu itu kan karena memang beliau pengen coba bekam, saya nggak kombinasi waktu itu. Jadi saya bilang ibu tahu kan, ibu ini tidak bisa hanya dibekam, jadi ibu harus dikombinasi dengan terapi yang lain, terapi pendukung kayak akupuntur, kemudian ada moksa gitu kan. Itu saya udah melakukan harasiasu, itu ibu tuh juga terapi yang lain, saya ngomong kayak gitu kan. Terus beliau bilang iya Mbak, saya mau coba gitu kan.
Dan itu sampai tahapan bisa berdiri sendiri tanpa dibantu, dan itu sudah pancuran 7 ataupun 3 saya lupa. Pokoknya dia sampai karyawan bilang, dan sejak beliau sembuh itu melalui tahapan sekitar 1 tahunan ya, apa 8 bulan saya lupa, itu 8 bulan. Itu udah sampai yang beliau udah bisa naik pesawat tapi nggak pingsan. Awalnya tuh takut karena begitu naik tuh udah kayak trauma gitu. Itu, dan itu pas yang kepancuran itu semua pada kaget. Kagetnya apa? Loh, beliau kan Parkinson gitu. Kok bisa sampai nggak ngos-ngosan gitu kan. Dan besoknya saya kan asistennya kan bekam tempat saya, dia bilang, "Ibu ini beliau udah kesini belum?" gitu kan. "Belum, Mbak." "Nah, jangan-jangan sakit gitu kan." Nah, setelah itu beliau ternyata terapi sama saya sehat-sehat aja. Dia bilang, "Mbak, saya sangat senang saya sudah bisa jalan-jalan," yang kayak gitu. Dan itu sampai sekarang tuh beliau lagi masih sering, beliau kan karena orang Bandung ya, gitu kan. Itu karena sembuh justru beliau pensiun dan menikmati jalan-jalan keluar negeri kayak gitu. Bahkan saya sempat diajak gitu kan, "Ayo Mbak," gitu kan. Terus saya bilang, "Oh ya, iya Bu," gitu kan. Pokoknya saya senang lah melihat perubahan pasien itu luar biasa. Itu kalau saat itu saya tidak belajar holistik mungkin saya nggak akan paham gitu kan, karena memang begitu saya lihat, wah ini nggak bisa nih sama dia ini. Kemudian herbalnya memang itu pakai herbal yang dari LKP, jadi perubahannya cepat. Dan saya itu beliau memang nafsu makannya tinggi gitu kan, gitu. Dan itu saya bilang, "Ibu ini harus mengatur pola makan," kayak gitu kan. Herbal masuk, memang perlu holistik itu karena memang pola makan, kemudian herbal dari LKP, kemudian terapi gitu. Dan itu saya lihat luar biasa, beliau tuh sampai saya pas pertemuan keberapa itu ya, saya lihat tangannya kan bisa kayak gini-gini. Loh, Ibu tangannya udah gak bergerak-bergerak, itu baru pertemuan keempat. Jadi udah mulai yang, iya tadi bergerak sekarang enggak. Padahal biasanya kayak gini-gini terus. Kayak gitu. Itu padahal beliau tuh usianya baru kepala 5. Jadi belum terlalu tua gitu. Dan saya tanya, "Ibu jadi pasang chip gitu?" Nggak jadi sampai sekarang. Ya gitu, karena memang udah ngerasa sembuh. Dan tapi saya bilang, "Ibu tetap harus konsultasi dengan dokter saraf," ya saya bilang kayak gitu. Memang pentingnya kombinasi antara pengobatan barat sama timur. Saya alihin untuk Ibu kalau misalnya itu tetap dibekam, tetap terapi walaupun tidak sama saya. Karena saya nggak mungkin ke Bandung, dalam arti memang bagaimana urusan saya di sini gitu kan. Itu karena beliau udah sehat, saya alihin ke terapis di Bandung. Kemudian itu saya tetap atur pola makan. Uniknya beliau itu begitu sehat sampai, "Mbak Kiki, ada nggak orang yang bisa saya bantu?" Ya gitu. Jadi beliau menyumbangkan dana untuk beberapa pasien saya yang emang nggak mampu, termasuk yang hemofilia itu. Itu ya beliau kasih. Yang menyokong ya. Menyokong, kata beliau, "Saya mungkin perlu membersihkan harta saya juga." Alhamdulillah saya sudah sehat. Mudah-mudahan orang lain juga bisa sehat seperti saya. Jadi luar biasa.